Hai teman-teman, kami dari kelompok 1 pengembangan materi IPS yang beranggotakan Gracia Melani Aritonang, Meira Stefani Vanessa Simbolon, Novita Suryani Pakpahan, Della Aprilia, dan Erino Nainggolan. Kami akan menjelaskan mengenai penggunaan video pembelajaran sebagai media pembelajaran yang menarik untuk materi sejarah. Pembelajaran sejarah sering sekali dianggap membosankan oleh siswa karena penuh beban hafalan dan dianggap tidak memiliki manfaat bagi siswa, tidak membangkitkan sifat berpikir kritis serta jauh dari realita kehidupan. Tentunya hal itu dikarenakan pelajaran sejarah lebih memfokuskan pada tanggal, kejadian, dan nama orang-orang yang terlibat, namun tidak atau kurang berfokus pada peristiwa apa yang menyebabkan mengapa peristiwa itu terjadi dan apa yang terjadi selanjutnya. Nah, jadi supaya pembelajaran semakin diminati oleh siswa, ada satu media yang dapat digunakan, yaitu media video pembelajaran. Kira-kira kenapa sih media video pembelajaran bisa menarik minat siswa dalam pelajaran sejarah? Yang pertama, video dapat memberikan pesan yang dapat diterima lebih merata oleh siswa. Yang kedua, video sangat bagus untuk menerangkan suatu proses pembelajaran. Yang ketiga, mengatasi keterbatasan ruang dan waktu, serta lebih realitas dan juga dapat diulang atau dihentikan. Yang keempat, memberikan kesan yang mendalam yang dapat mempengaruhi sikap siswa. Berikut video pembelajaran mengenai manusia praksara di Indonesia. Manusia yang hidup pada zaman praksara atau prasejarah disebut juga manusia purba. Fosil-fosil manusia purba banyak ditemukan di Indonesia, yaitu sejak jutaan tahun yang lalu, terutama di Pulau Jawa. Ada beberapa jenis manusia purba yang ditemukan di wilayah Indonesia adalah sebagai berikut. Meganthropus paleojavanicus ditemukan pada tahun 1941 oleh Koningswald di Sangiran. Adapun ciri-ciri dari manusia purba jenis Meganthropus paleojavanicus yaitu yang pertama, tulang pipi tebal, badan tegap, tonjolan kening mencolok, tidak berdagu gigi, rahang besar dan kuat, dan jenis makanan yaitu tumbuh-tumbuhan. Lalu yang kedua ada Pithecanthropus, memiliki ciri-ciri yaitu yang pertama hidung besar, kedua tidak berdagu, ketiga tonjolan kening tebal melintang sepanjang pelipis, yang keempat jenis makanannya adalah tumbuhan dan daging buruan, kelima hidup nomaden, keenam tinggi badan mencapai 165-180 cm, ketujuh volume otak 750-1300 cc, dan kedelapan belum mengenal api. Pithecanthropus ada 3. Yang pertama adalah Pithecanthropus mojokertoensis, ditemukan tahun 1936 oleh Dufjes dan von Koenigswald di Perning, Mojokerto. Yang kedua adalah Pithecanthropus erectus atau manusia kera berjalan tegak. Fosil ini ditemukan tahun 1890 oleh Eugene Dubois di desa Trinil, Ngawi, Jawa Timur. Temuannya berupa tulang rahang bagian atas tengkorak, gerakan, dan tulang kaki tubuh. Pithecanthropus erectus lebih maju. Yang ketiga, Pithecanthropus soloensis atau manusia kera dari Solo, ditemukan pada tahun 1931 sampai 1933 oleh Koenigswald dan Oppenort di daerah Ngandong dan Sangiran di tepi Sungai Bengawan, Solo. Hasil temuannya yaitu tulang kering dan tengkorak. Yang ketiga adalah Homo. Ciri-cirinya adalah sudah berdagu, tonjolan kening sudah berkurang, hidup menetap dalam waktu lama,
dan hidup kira-kira 40.000 tahun yang lalu. Kemudian tinggi badan 130 sampai 210 cm dan volume otaknya 1350 sampai 1400 cc. Kemudian sudah food producing. Jadi ada dua jenis Homo yang ditemukan di Indonesia. Yang pertama, Homo soloensis atau manusia dari Solo. Fosil ini ditemukan pada tahun 1931 sampai 1934 oleh von Koenig-Wall dan Wetterings di Desa Ngadong, Lebah, Bengawan, Solo, di mana fosilnya berupa tengkorak. Menurut penelitian, ternyata Homo soloensis ini tingkatnya lebih tinggi dibandingkan Pithecanthropus erectus, Homo wajakensis, di mana fosil ini ditemukan pada tahun 1889 oleh Eugene de Bois di Desa Wajak atau Tulung Agung di daerah Jawa Timur. Fosil ini ditemukan berupa tulang tengkorak, rahang atas dan rahang bawah, dan tulang kering. Nah, sekian video pembelajaran sebagai media yang menarik untuk materi sejarah. Semoga bermanfaat. Terima kasih.